Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Raka Ramadhani Osama Agyu dari kelas 2024F NIM 268. Perkenalkan, nama saya Elis Devtavianti, NIM belakang 263 dari kelas 2024F. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Sonyananda dari kelas 2024F, NIM belakang 281. Saya Dianur Safitri dari kelas 2024F dengan NIM 273. Saya Ayunda Arna Putri dari kelas 2024F dengan NIM 280. Kami akan menjelaskan tentang konsep, dasar, peran, dan fungsi budaya dalam Islam. Yang pertama yaitu konsep budaya dalam Islam. Budaya Islam adalah peradaban yang tumbuh dan berkembang berdasarkan ajaran Islam. Ia mencakup berbagai aspek seperti seni, arsitektur, musik, hingga etika, moral, dan sistem nilai. Budaya Islam tidak hanya terbatas pada praktik agama dan ritual, tetapi mencerminkan bagaimana umat Islam berinteraksi dengan dunia sekitar mereka, serta bagaimana mereka mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam Islam di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu karakteristik utama dalam budaya Islam, yaitu meliputi 1. Tauhid, yang kedua akhlak mulia, yang ketiga ilmu pengetahuan, yang keempat keadilan sosial, serta estetika. Yang selanjutnya itu ada dasar budaya Islam. Budaya Islam memiliki dasar yang kuat bersumber dari yang pertama Al-Quran. Kitab suci umat Islam ini adalah sumber utama ajaran Islam. Al-Quran memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk keyakinan, ibadah, hukum, dan etika. Dan yang kedua itu ada sunnah, merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Dan yang ketiga ada ijtihad, yaitu upaya para ulama untuk menggali hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat itu ada ijma', kesepakatan para ulama tentang suatu hukum atau masalah tertentu. Peran budaya Islam. Budaya Islam memiliki peran penting dalam membentuk peradaban umat manusia, diantaranya yang pertama sebagai identitas, dan yang kedua sebagai pemersatu, ketiga sebagai inspirasi, keempat sebagai pedoman, dan yang terakhir sebagai kontributor. Kemudian terdapat fungsi budaya dalam Islam. Budaya Islam memiliki beberapa fungsi, yaitu yang satu pendidikan, sosialisasi, pengendalian sosial, ekspresi, serta rekreasi. Di sini aku mau menjelaskan tentang identifikasi karakteristik ajaran Islam yang universal dan karakteristik kebudayaan Islam yang kosmopolit. Ajaran Islam memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya bersifat universal, yaitu yang pertama ada tauhid atau monoteisme murni. Keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Konsep ini relevan bagi semua manusia tanpa memandang ras, suku, dan budaya. Yang kedua ada keadilan. Ajaran Islam sangat menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar manusia maupun dalam hubungan dengan alam. Yang ketiga ada persamaan derajat. Nah, Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau status sosial. Yang keempat ada toleransi. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan orang lain yang berbeda keyakinan, serta tidak memaksakan agama kepada siapapun. Yang kelima, ada akhlak mulia. Islam menekankan pentingnya memiliki akhlak yang baik seperti jujur, amanah, adil, sabar, dan pemaaf. Yang keenam, ada keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara hak dan kewajiban. Yang ketujuh ada ilmu pengetahuan. Islam mendorong umatnya untuk terus mencari ilmu dan mengembangkan pengetahuan di berbagai bidang. Ilmu pengetahuan adalah kunci kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Baik, yang selanjutnya adalah karakteristik kebudayaan Islam yang kosmopolit. Kebudayaan Islam memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya bersifat kosmopolit, yaitu yang pertama, keterbukaan. Kebudayaan Islam terbuka terhadap pengaruh budaya lain. Yang kedua, inklusivitas. Kebudayaan Islam inklusif terhadap berbagai etnis, bahasa, dan budaya. Yang ketiga,
stabilitas, kebudayaan Islam mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan kondisi sosial yang berbeda. Yang keempat, multikulturalisme, kebudayaan Islam menghargai dan mempromosikan keberagaman budaya. Yang kelima, kontribusi global. Kebudayaan Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan sastra. Yang keenam, jaringan global. Kebudayaan Islam memiliki jaringan global yang luas yang menghubungkan umat Islam di seluruh dunia. Yang ketujuh, dialog antar budaya. Kebudayaan Islam mendorong dialog antar budaya untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antar berbagai peradaban. Dalam syariat Islam yang dinamis dan elastis terdapat landasan hukum yang dinamakan urf atau adat istiadat. Urf adalah sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni di antara mereka atau bahasa yang biasa mereka gunakan untuk pengertian ungkapan tertentu. Kemudian ada adat istiadat dalam pandangan Islam. Dari segi sahih, baik tidaknya urf atau adat terbagi dua, yaitu urf sahih adat baik dan urf fasid adat buruk. Urf baik adalah adat kebiasaan manusia yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat. Seperti kebiasaan seorang anak yang mencium tangan orang tua, istri yang mencium tangan suami, dan murid mencium tangan gurunya, yang sebagai simbol ungkapan bakti yang menjadi penghormatan. Adat kebiasaan ini walaupun tidak terdapat petunjuk dalilnya secara tegas dalam Quran dan As-Sunnah, namun adat kebiasaan ini dianggap baik dan layak untuk dilestarikan karena sesuai dengan prinsip ajaran dan pesan moral Islam yang menjadi validitas adat istiadat dalam hukum. Hukum ini mungkin bersangkutan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang berbunyi, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka menurut Allah adalah baik, dan sebaliknya yang dipandang jelek oleh mereka menurut Allah adalah jelek. Hadis riwayat Tabrani. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang materi memahami strategi membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Saya mewakili kelompok 3 meminta maaf kalau ada perkataan yang tidak enak atau tidak pantas didengar. Meminta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.